Kita rekam dulu izin rekam. Iya. Selamat pagi menjelang siang semua Bapak Ibu. Ini semangat pagi semua. Luar biasa peserta webinar kita hari ini. Sudah ada lebih dari 80 peserta hari ini yang sudah bergabung di acara kita Postpreneur ini kolaborasi dengan teman-teman dari Bea Cukai. Dukungan dari Bu Betty luar biasa. Ini supaya teman-teman UMKM kita bisa naik kelas. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Martius. Selamat siang, Pak Martius. Selamat siang, Pak. Siang. Nah, ini teman-teman nanti bisa ngulik nih kisah sukses Pak Martius nih. Gimana beliau bisa mengembangkan bisnis tradingnya. Nah, juga mungkin nanti bisa menjadi teman-teman bisa menjadi salah satu suppliernya Pak Martius nih, jangan-jangan nih. Siap, siap, Pak. Ayo disimak sampai selesai, Bapak Ibu sekalian, karena ini ilmu dari postpreneur ini biasanya daging semua ini dengan Pak Joni ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat saya sampaikan bahwa acara postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia untuk pengembangan teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, ya, maupun teman-teman mahasiswa. Ini untuk bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur baru di bawah naungan PT Pos Indonesia. Ya, untuk khusus hari ini topik yang akan diangkat ini supaya UMKM bisa naik kelas. Ini hari ini kolaborasi dengan eh, kantor Bea Cukai khususnya dengan tim Bea Cukai dari Halim Perdana Kusuma. Nah, ini ada Bu Betty luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa acara kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, maka kita akan simak dan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara
hingga tiba di tempat tujuan. Selalu dimonitor menggunakan metode point to point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, kita sudah simak dan saksikan bersama terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Dengan beragam layanan saat ini sudah tersedia di PT Pos Indonesia, mau bayar-bayar, mau top up, beli pulsa, token listrik, ataupun paket data, kirim surat, kirim paket, baik domestik maupun internasional, gitu ya. Nah, ini cocok nanti buat teman-teman UMKM yang mau naik kelas nih nantinya nih. Jualannya laku, dikirim lewat pos, nanti dapat cashback lagi jadi double cuan. Gimana caranya nanti setelah Pak Martius kita akan berikan informasinya untuk bisa mendapatkan double cuan. Selain itu PT Pos juga sudah ada layanan warehousing. Nah, ini buat teman-teman yang jualan tapi bingung barangnya mau taruh di mana, tempatnya di rumah udah penuh, udah sumpek. Nah, ini PT Pos juga menyediakan layanan warehousing. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Seperti biasa, saat ini saya ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Selamat siang, Pak Joni. Mas Yang, Pak Riki. Wah, luar biasa hari ini. eh, kita sudah masuk ke episode berapa ini Pak ini sekarang nih? Ke 165. 64. 164. Oh ya, 164. Nah, ini Postpreneur kita memasuki episode 164. Topiknya juga keren hari ini. Nah, mungkin Pak Joni bisa dijelaskan sedikit apa yang akan kita bahas hari ini. Sekalian dibuka Postpreneur kita hari ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Betty, teman mengadakan acara ini. Beliau di Bea Cukai di Halim. Kami pernah ke gedung kantornya, ya cukup ramai ya Pak Riki ya. Ada pesawat-pesawat dan sebagainya. Kemudian saya hormati Pak Martius. Salam kenal Pak. Salam kenal ya. Beliau trader ekspor Jakarta, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Dan beliau juga gabung di grup WA kita, di grup ekspor kita, dia open chat ya. Beliau kadang-kadang menjawab dan luar biasa bertanya langsung jawab gitu ya. Dan saya nimpalin juga begitu. Jadi kita memang Pak Riki, teman saya yang mengadakan acara ini, kita mengadakan acara ini udah hampir 3 tahun lebih ini. Ada 164 episode dan tema-tema ekspor ini menjadi tema-tema yang akan kita perbanyak nih, Bu Bu Betty dan Pak Martius, karena memang program pemerintah juga untuk menggalakkan ekspor ya. Apalagi disertasi saya juga tentang ekspor ini. Jadi memang nanti saya share juga ya link kuesioner saya yang belum lengkap ya, nanti saya share lagi biar teman-teman biar dapat ngisi. Teman-teman sekalian, kegiatan ini kerjasama adalah Pos Indonesia dan Bea Cukai untuk men-sharingkan tentang ilmu-ilmu ekspor. Tema pertama ini seri ketiga. Pertama tentang ya metode ekspor, kemudian kedua HS Code, dan ketiga ini tentang kisah sukses tembus ekspor, pengalaman dari Pak Martius. Dan Pos Indonesia juga tadi disampaikan oleh video tadi, ada platform digital kita ya, kita perlu perkenalkan yaitu Postpay dan Pos Aja yang bisa di-download di Play Store. Silakan download Play Store. Untuk Postpay itu untuk layanan keuangan kita, kalau Pos Aja itu layanan kurir. Simak sampai akhir kegiatan acara ini dengan orang yang hebat, Pak Martius. Pengalaman beliau ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau nanti tanya Pak Riki ya di sisi akhir, dan sisi akhir ini nanti Pak Riki juga akan menyampaikan tentang peluang usaha agen pos. Rasa itu nanti sambutan dari Bu Betty. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga hari ini kita ditemani oleh Ibu Betty. Beliau tim agen dari Bea Cukai Halim Perdana Kusuma. Selamat siang Bu Betty. Selamat pagi, masih pagi. Oh, Assalamualaikum iya, masih pagi. warahmatullahi Semangat pagi wabarakatuh. soalnya. Pagi. Oke, Bu Betty mungkin ada yang ingin disampaikan silakan untuk memberikan arahan buat teman-teman peserta hari ini. Silakan Bu Betty. Siap, terima kasih. Besti saya ini yang tidak habis-habisnya. Ayo Bu Betty, jadwalnya Senin, Rebu, Senin, Selasa, Rebu. Jadi ya Pak Joni, Mas Riki, wah luar biasa ini. Kalau saya nggak dicolek-colek mereka, pasti saya lupa dengan rekan-rekan saya yang super besti nih, UMKM 100. UMKM, gila, grup kita banyak banget. Dan apa itu? Hari ini memang kami menyodorkan tema untuk sukses ekspor itu Pak Martius, karena misinya itu dari kita untuk kita gitu. Siapa tahu dengan cerita Pak Martius nanti yang ini rekan-rekan itu akan terbuka, open minded. Oh ternyata gue bisa juga punya potensi seperti Pak Martius gitu. Nah nanti akhirnya di grup kita itu jalin suatu komunitas yang saling bahu membahu. Akhirnya tahu-tahu udahlah Pak Joni, Pak Mas Riki, akhirnya kita dilupakan. Udah Pak, saya sibuk, udah nggak butuh Bu Betty, nggak butuh Pak Joni, nggak butuh Pak Riki. Mereka udah sibuk dengan bisnis mereka sampai 5 benua, ya kan?
Itu nah, saya juga terima kasih ya Pak Martius ini salah satu binaan UMKM dari rekan saya yang di Marunda karena Pak Martius alamatnya di Jakarta Barat, Barat. Barat ya Pak, ya Jakarta Barat itu wilayah Bea Cukai. Ya, tapi semoga Pak Anwar juga hadir, wong saya undang kok Pak Martius. Mas Anwar ikut, aduh malu Mbak Betty. Enggak, biar rekan-rekan itu tahu bahwa agen fasilitas itu nggak hanya Halim, tapi apa di Marunda juga ada, ya kan. Suatu saat nanti yang Kalimantan saya diajak juga ya Pak Joni ya. Betul, betul. Walaupun nggak ngisi form tapi boleh ya ikut, Boleh. jadi biar rekan-rekan bisa lebih percaya diri. Oh ya, agen fasilitas bea cukai itu ada di mana-mana gitu. Dan siap membantu para UMKM untuk go ekspor 5 benua. Saya rasa semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari pertemuan kita hari ini. Semoga ya nanti Pak Martius juga jangan ragu-ragu menyampaikan kisah suksesnya ekspor ya Pak ya, agar kita nanti dapat lebih gaskan go ekspor 5 benua. Silakan menyimak ya rekan-rekan UMKM yang belum bisa, jangan patah semangat dan jangan left dari grup karena rugi, nanti kita belum ketemu narasumber yang lainnya ya Pak Joni, Pak Riki, Pak Martius ya. Kita Betul. nanti ada kalkulator ekspor ya kan. Betul. Pak Amin belum saya hadirkan di sini untuk ngebantu itu mencari sendiri buyer ya kan, kayak gitu. Ya, saya rasa cukup. Silakan dilanjut Pak Riki, Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Mar. Apalagi salam hormat saya bersedia untuk berbagi kisah di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Betty. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, jangan left group tuh kata Bu Betty, karena topiknya narasumbernya juga nggak akan habis-habisnya, nanti kita akan hadirkan di Zoom-Zoom yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai dilewatkan grup kita maupun acara postpreneur kita, ya. Karena ini luar biasa dukungan dari teman-teman tim agen fasilitator dari Bea Cukai seluruh Indonesia, ini supportnya luar biasa ini. Betul, Bang. Dengan keterbukaan informasi sekarang kita punya grup WA. Ini dukungan dari Bu Betty juga ini luar biasa. Teman-teman yang nanya langsung fast respon Bu Betty itu. Luar biasa. Nah, ini hari ini kita kedatangan tamu yang nggak kalah keren ini, Pak Martius. Selamat pagi, Pak Martius. Pagi-pagi, Pak. Wah, ini kisah suksesnya nih harus kita simak sama-sama nih hari ini. Nah, Pak Martius, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di acara Postpreneur kita untuk Sama-sama. nanti bisa sharing tips dan kisah suksesnya Ya, ya. buat semua teman-teman bisa belajar, gitu ya Pak. Nah, nanti selama Pak Martius mempresentasikan atau memberikan pemaparan, teman-teman peserta masih kita mute ya Pak, supaya tidak muncul suara-suara sumbang nanti ketika pemaparan Pak Martius. Ya. Gitu. Nanti kalau mau interaksi mungkin bisa lewat kolom chat. Nah, Ya. tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Setelah pemaparan Pak Martius, nanti kita buka mute-nya, kita buka sesi tanya jawab. Nah, pastikan menyimak sampai selesai acara postpreneur kita. Silakan waktu dan tempat kami persilakan Pak Martius. Oke, terima kasih buat semuanya, terutama Bu Betty, Pak Riki, Pak Joni buat waktunya. Saya diberi kesempatan ya. Memang ini agak surprise buat saya karena saya masih pemula lah, bukan siapa-siapa. Saya juga sama dengan teman-teman UMKM yang lain. Saya juga masih belajar. Cuman ya mungkin ada faktor keberuntungan ya, ada pertolongan Tuhan sehingga saya bisa ditunjukkan jalan, bisa sampai melakukan ekspor gitu. Mungkin nanti akan saya share sedikit ya. Mungkin boleh ya saya nanti share ya. Siap, siap. Siap, Nah, boleh Pak. Sudah, oke, silakan. siap saya sharing ya. Sudah terlihat belum? Oke, Ya. sudah muncul Pak Martius. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Martius. Saya domisili di Jakarta.
seperti yang tadi Bu Betty sampaikan, saya juga salah satu binaan dari Bea Cukai Marunda ya, dari Pak Anwar dan timnya. Eh, Beliau sangat membantu saya juga dalam proses untuk bisa ekspor gitu. Ini sekilas profil saya. Jadi saya sebenarnya profesional ya, 27 tahun saya bekerja di dunia telekomunikasi. Jadi jauh dari tentang ekspor ini. Ini memang loncatan yang 180 derajat beda ya. Jadi saya 27 tahun bekerja di telekomunikasi dari semua perusahaan-perusahaan asing ya, perusahaan Jerman, perusahaan Swedia, perusahaan Malaysia, sampai terakhir di Sinarmas Group. Semuanya operator dan telekomunikasi ya. Itu. Kemudian eh, selama saya bekerja juga saya coba bikin bisnis ya, bimbingan belajar yang sudah berjalan. Kebetulan istri saya yang handle karena saya waktu itu sambil kerja, jadi istri saya yang fokus di bisnis ini dan masih berjalan sampai sekarang sudah buka 2 cabang ya di wilayah Jakarta Barat untuk membantu anak-anak sekolah ya yang kesulitan dalam belajar, kita bantu untuk bisa meningkatkan pelajarannya gitu. Nah, di tahun 2024 itu saya baru mendirikan perusahaan ya. Perusahaan juga masih perusahaan UMKM, Bu Betty dan Pak Rike dan Pak Joni ya. Jadi ini pun awalnya ya karena apa ya? Semua terjadi karena saya ada ya tahun 2024 itu adalah akhir dari karir saya di dunia telekomunikasi karena saat itu ada perusahaan Sinarmas Group operator ya Smartfren itu eh, akan melakukan merger dengan Excel sehingga yang usia di atas 40 tahun sudah mulai dihabiskan gitu ya. Jadi akhirnya saya eh, kena bagian itu ya sudah di 2024 saya harus berpikir apa ini untuk bisa survive. Nah, disitulah saya mulai cari-cari apa berkolaborasi lah dengan atau berkomunikasi dengan beberapa eh, kementerian dengan dinas-dinas di Jakarta sampai satu saat saya ketemu dengan dinas di DKI Jakarta namanya Dinas PPK UKM. Beliaulah yang membantu saya untuk mencoba untuk berusaha. Waktu itu eh, beliau yang menyampaikan untuk coba bikin perusahaan UMKM berbasis PT ya, PT perseorangan. Dari situ saya mulai ikutin arahannya. Dari situ beliau bilang, coba ikut-ikut pameran-pameran, datengin gitu. Itu saya ikutin tahap-tahapannya. Jadi ya saya benar-benar belajar dari nol lah, belajar dari mulai. Itu dari 2024 saya ikutin. Dari setiap ada pameran saya datang, saya liatin produk-produk teman-teman UMKM. Wah bagus-bagus ya. Jadi saya mulai belajar untuk bisa eh, memulai lagi ini bagaimana untuk bisa berbisnis gitu ya, berusaha. Sampai pada akhirnya 2024 akhir itu ada pameran di luar negeri di Turki. Kebetulan dari DKI memberikan kesempatan gitu yang mau ke sana dan saya coba mengajukan saya mau gitu. Kemudian ya di situ tantangannya saya nggak punya produk gitu, saya nggak punya apa-apa, tapi karena saya bertekad harus bisa bisnis, ya akhirnya saya cari pabrik yang mau kerjasama dengan saya. Akhirnya dari situ saya bertemu pabrik yang mau membantu saya untuk saya bawa produknya, tapi brandnya brand saya. Jadi pada saat saya bikin perusahaan juga saya udah nyiapin company-nya, saya udah nyiapin produk logonya, saya daftarkan ke Haki, semua saya ikutin tahapannya sehingga saya punya brand gitu. Akhirnya ke pabrik itu saya kasih brand saya, mereka buatkan. Jadi saya waktu itu bawa produk makanan ready to eat, makanan siap saji yang tahan 1 tahun di suhu ruang. Jadi dengan teknologi sterilisasi, Ritot namanya. Itu makanan yang mungkin di Indonesia masih belum terlalu familiar ya, masih sedikit segmennya. Tapi sebenarnya itu potensinya besar sekali, Blue Ocean. Dan saya lihat bagus gitu untuk kedepannya. Dan ini saya masih jalani sampai sekarang ya. Cuman memang di Indonesia belum terlalu familiar karena kita masih edukasinya masih perlu ditingkatkan. Jadi saya bawa ke sana waktu itu saya ikut pameran di Turki namanya Halal Expo Internasional. Jadi saya seumur umur saya belum pernah ke Turki, belum pernah juga ikut sebagai eksibitor, tapi ya modal nekat dan percaya diri lah dengan produk dan kemampuan bahasa Inggris itulah yang membuat saya jadi percaya saya pasti bisa gitu.
Ya, dari situ saya mulai banyak belajar ya tentang ekspor, ketemu dengan buyer di sana dan kita ada komunitas buyer maupun supplier. Jadi saya kumpulkan semua datanya. Jadi saya punya database. Jadi anytime saya bisa update selalu produk-produk Indonesia. Dari situlah saya ketemu buyer, salah satu buyer perusahaan pabrik terbesar di Turki, pabrik tuna cakalang, pabrik kaleng, tuna kaleng gitu. Dan dia juga sama ready to eat. Itu kenapa dia datang ke booth saya pada saat itu ya karena bisnisnya sama gitu. Dia lihat kebetulan saya bawa satu kemasan yang unik, kemasan makanan yang bisa dipanaskan otomatis, self heating pad namanya. Dia melihat karena di Turki tidak ada produk ini. Saya bilang ini apa bisa dipanasin makanannya tanpa harus punya bawa kompor, tapi tinggal pakai seduh air panas dia bisa memanaskan sendiri. Dan itu cukup interest dia. Dia bilang, boleh nggak kita kamu demokan? Saya bilang, boleh, tapi ini barang kamu harus beli dulu kalau kamu serius. Akhirnya dia beli, terus dia videokan, saya demokan gitu. Walaupun seumur umur saya belum pernah lihat ini caranya gimana, tapi ya modal nekat plus percaya diri, akhirnya itu berhasil. Dan dia sangat tertarik dengan eh, packagingnya itu. Sampai satu ketika dia pengen bikin bisnis produk makanan seperti itu, cuman versi Turkinya. Ya singkat cerita dia bilang dia ingin membuat eh, dia menceritakan perusahaannya bahwa ini adalah kami adalah pabrik terbesar di Turki sehingga akhirnya dia ya karena saya punya apa informasi tentang produk-produk dia karena dia main di ikan saya bilang Indonesia itu supplier terbesar di dunia terutama ikan tuna dan dia sangat kagum juga oh ya saya juga dengar Indonesia itu tunanya bagus kualitasnya dan besar dari situlah awal kisahnya saya ekspor karena dia ternyata tertarik dengan ikan tuna Indonesia dan dia tidak punya channel di Indonesia karena ketemu saya akhirnya dia memutuskan untuk kerjasama dengan saya dia bilang Martius, I want to close business with China, Thailand, India. I want to business with you from Indonesia. Di situ saya bilang, wah ini uh, opportunity sekaligus juga tantangan. Karena saya seumur umur nggak pernah tahu dunia ikan-ikanan. Saya nggak tahu di mana pabriknya, saya nggak tahu ikan cari di mana. Tapi karena dia udah bikin saya semangat untuk mau kerjasama, ya udah saya cari ikan di Jakarta, ketemulah di Muara Baru. Sehingga sampai saat ini saya melakukan ekspor. Ekspor dalam arti bukan perusahaan saya ya yang melakukan ekspor, tapi saya bekerja sama dengan pabrik karena buat saya ekspor siapapun bisa gitu ya, bisa ekspor. Tidak harus dengan perusahaan saya sendiri, yang penting saya bisa membawa produk Indonesia. Dan itu saya lakukan dengan mitra-mitra pabrik di Muara Baru di Jakarta yang mau saya ajak kerjasama. Dan syukur saya sudah total 57 kontainer 40 feet di Wow, sekitar 1.800 sekian. Dan itu rutin setiap bulan, setiap bulan 15 sampai 20 kontainer. wow, keren. Ya, ya, itu juga berkat ya semua pertolongan Tuhan. Jadi saya juga nggak nggak dari yang nggak punya pengalaman apa-apa, ya saya juga pikir saya punya kemampuan berbahasa Inggris, saya punya kemampuan link komunikasi dengan berbagai macam supplier pihak, sehingga itu membuat saya jadi semakin intens lagi gitu untuk melakukan ekspor. Nggak cuman produk ikan ya, saya juga beberapa ada produk beras porang saya kirim ke Qatar. Itu pun tidak direct saya langsung Qatar tapi lewat agregator. Jadi channel ekspor itu nggak harus kita ketemu bayar langsung, kita deal langsung, itu nggak juga gitu. Apapun yang penting produk kita bisa masuk ke negara mereka, itu juga kita udah bisa ekspor gitu. Dan itu saya lakukan. Itu mungkin kisah sukses saya. Kemudian ini mungkin saya kasih ada nggak apa-apa ya ada Weh, beberapa slide yang bisa saya share ya buat teman-teman silakan Mas. Lanjut, lanjut Pak Martius, mantap ini. buat teman-teman UMKM. Jadi mungkin kisah saya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi eh, semangat ya teman-teman punya produk. Teman-teman lebih hebat dari saya punya produk. Saya malah nggak punya apa-apa. Saya hanya punya mulut dan punya komunikasi itu yang bisa saya manfaatkan. Jadi ini saya mungkin share berikutnya ya slide berikutnya ini
Mungkin saya bagikan tipsnya ya untuk menjalin relasi dengan buyer ya kita harus berkomunikasi dengan baik dan mampu berbahasa Inggris ya terutama karena kan bahasa Inggris adalah komunikasi yang universal yang bisa kita pakai untuk bisa menyampaikan produk kita, menyampaikan uh, segala pun ya tentang ekspor, tentang Indonesia itu kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian juga kita juga harus selalu update dengan calon buyer tentang produk kita. Apa sih produk kita itu dan kita harus bisa sampaikan secara detail dan secara uh, mereka mengerti gitu. Kemudian juga kita sebisa mungkin menanyakan kebutuhan calon buyer atau potensi produk yang dibutuhkan negara mereka. Jadi ada beberapa negara mungkin barang kita cocok, nah kita bisa menggali potensi itu dengan produk kita. Itu yang itu ini semua saya lakukan, step-step ini saya lakukan gitu. Walaupun saya nggak punya barang, saya cari barang yang kira-kira cocok dengan negara ini, saya coba pelajarin produknya sehingga saya ngerti. Jadi saya nanti berhadapan dengan buyer saya seolah-olah pemilik barang, padahal saya cuma baca doang modalnya dan bekerja sama dengan supplier gitu. Dan juga mengajak kerjasama kolaborasi dengan trader-trader asing karena memang di luar negeri itu yang saya tahu trader itu banyak sekali ya dan mereka saya anggap bukan pesaing, tapi saya anggap sebagai partner. Dan itu saya lakukan dengan beberapa trader ya. Di Turki, saya punya trader di Libya, di Iran, di Korea, banyak. Saya ketemu di beberapa event, kita saling komunikasi. Saya bilang, ayo kita kerjasama. eh, Kamu di negara kamu cariin buyernya, saya di negara saya carikan suppliernya supaya kita bisa link. Itu yang saya lakukan. Itu untuk tipsnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa, bisa langsung aja. Tuh. Oke, nextnya ini. Ini tips untuk mencari buyer ya. Ini ya yang sudah saya lakukan ya. Jadi kita aktif mengikuti event offline lokal maupun internasional. Mungkin untuk yang teman-teman bisa melalui lokal dulu ya. Seperti event-event besar lah di Indonesia yang bertaraf internasional seperti Trade Expo Indonesia. Ini juga sangat membantu sekali teman-teman punya produk untuk bisa mencari buyer di sana. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah minder ya. Artinya wah kami nggak punya booth, saya nggak punya booth. Enggak, saya pun sama, saya nggak punya booth. Saya modal nekat, saya cuman datang ke sana bawa barang, barang siapapun saya bawa gitu. Yang kira-kira potensi. Waktu tahun lalu di Trade Expo saya malah diundang sama embassy-nya Libya, embassy Indonesia Libya yang dia telepon saya, Martius kita bawa 7 buyer dari Libya, kamu coba siapin produk-produk ini. Saya bilang wah ya sudah saya bawa. Jadi di sana saya datang, saya udah langsung ketemu gitu dengan buyer-buyernya. Jadi saya bawa tuna kaleng, saya bawa kopi, saya bawa coklat gitu. Ya, jadi teman-teman apapun ada expo-expo itu teman-teman boleh bawa aja produknya, coba cari buyer-buyer. Cara mencarinya juga sebenarnya agak tricky juga ya, artinya gampang-gampang susah. Kalau saya biasanya tipsnya ketika kita mengikuti suatu event, di sana ada biasanya kelihatan kalau perusahaan orang-orang yang orang asing ya, terutama dia mencari dan serius dengan satu produk, saya bisa liatin, oh berarti dia lagi cari produk ini. Nanti pada saat dia lagi senggang, saya datengin, kamu lagi cari apa dari Indonesia? Dia kan pasti, ya terutama kenalan dulu ya, saya dari Indonesia, saya punya produk-produk Indonesia, mungkin kita bisa kolaborasi, bisa bantu. Nah dari situ mereka bisa komunikasi dengan kita dan kita bisa masukin produk-produk kita bisa sampaikan. Seperti itu biasanya saya melakukan seperti itu. Saya ikut-ikut di setiap pameran-pameran di Indonesia. Banyak ya, ada Trade Expo, ada Hospitality Indonesia, itu juga banyak buyer-buyer luar maupun lokal yang datang. Indo Halal Expo juga banyak. All Food Indonesia, ini juga kemarin saya ikut di BSD. Ada beberapa saya ketemu buyer juga dari Turki. Ya, kita sampaikan aja. Walaupun kita nggak tahu ya kapan terjadi transaksi, tapi paling nggak mereka tahu kita punya produk, mereka tahu kita bisa menjual produk kita. Tuh. Kemudian juga ada pameran-pameran dari eh, kementerian, dari bank-bank biasanya juga mengadakan seperti BSI, Bank Syariah Indonesia, itu tiap tahun juga sering mengadakan International Expo di JCC Senayan. Itu
banyak sekali buyer-buyer yang diundang. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk bisa kita menjual produk-produk kita gitu, bisa memperkenalkan lah produk kita. Gitu. Kemudian juga kita aktif berkomunikasi dengan atas perdagangan. Nanti saya kasih share linknya kemana, di mana ininya ya, linknya. Jadi ini juga sangat bagus sekali ya, atas perdagangan kita memang tugasnya adalah memperkenalkan produk-produk Indonesia di negara tempat mereka berada. Jadi awalnya saya juga ketemu dengan atas perdagangan yang di Turki, Pak Bani. Dari situ saya mulai banyak dapat informasi. Pak Martius coba kontak Addak Korea, Italia segala macam. Akhirnya saya punya datanya ya saya teleponin, Bu, Kak, saya atau Bapak saya Martius, saya UMKM, saya punya produk ini. Bisa nggak ada peluang potensi barang-barang ini dicoba ditawarkan, dan mereka sangat welcome sekali, sangat membantu sekali. Bahkan mereka kadang-kadang WA saya, Pak Martius ada produk ini enggak? Oke, saya coba carikan gitu. Nah, jadi tips mencari buyer itu ada banyak channel ya. Salah satunya ya dengan atas perdagangan kita juga coba berkomunikasi, menjual produk kita ke mereka supaya mereka juga tahu bahwa oh Indonesia punya produk ini. Siapa tahu ada yang cocok gitu. Itu tips yang kedua ya. Tips yang berikutnya, riset di platform. Ini juga saya lakukan ya. Mungkin teman-teman bisa rajin-rajin riset ya di internet, cari ini yang saya pelajari kemarin dari freshdi.com, GoForward, Alibaba, gitu ya, Etsy. Itu saya baca-baca tentang eh, platformnya ini. Oh ternyata mereka banyak jual ini jual itu. Itu membuat kita jadi punya wawasan yang lebih luas. Oh ternyata setiap negara ini banyak produk ini. Nanti kita dengan sendirinya bisa melihat apa nih yang produk yang kita bisa masuk ke negara mana. Itu bisa juga melalui platform. Kemudian juga tips mencari jari juga dengan bergabung dengan agregator atau agregator ekspor ya, atau koperasi atau lembaga apapun yang bisa membantu. Ya mungkin dengan PT Pos juga bisa, kita bisa kolaborasi ya, bisa menjual produk kita. Itu seperti itu ya. Jadi itu pun saya lakukan juga. Saya ada agregator banyak ya di Indonesia. Mereka punya pengalaman dan jaringan yang luas. Itu bisa kita manfaatkan juga. Artinya kita coba ikut untuk mencarinya juga, mungkin kita coba cari di internet gitu ya, atau di event-event mereka biasanya datang. Nah, biasanya kita menawarkan diri, oh saya punya barang ini. Nanti mereka akan kurasi, mereka akan verifikasi produknya oke nggak secara kapasitas, legalitas, semuanya siap, apalagi kualitas. Nah, mereka bisa mau untuk eh, bekerja sama gitu. Itu yang saya lakukan ya. Itu mengenai tips buyer ya. Nextnya mengenai produk profile juga. Mungkin teman-teman UMKM juga coba fokus juga dengan produknya, karena kita juga barang itu bukan sesuatu yang kita anggap wah makanan kita enak nih. Enak di Indonesia belum tentu di negara lain bisa diterima. Nah, makanya kita harus fokus dari sisi produknya, dari sisi kualitasnya, dari sisi kemasannya, itu juga harus benar-benar dijaga ya, karena memang tiap negara punya aturan-aturan yang sangat ketat ya. Apalagi Jepang. Jepang itu sangat ketat sekali untuk makanan-makanan olahan terutama ya. Mereka menjaga eh, kualitasnya dan banyak persyaratannya. Jadi itu teman-teman kalau punya produk jangan ego terhadap wah makan saya ini enak pasti disukai orang luar. Nggak juga. Yang bagus itu makanan dengan kualitas yang bagus, higienis, kemasannya juga bagus dengan informasi yang lengkap dan punya legalitas. Legalitas juga itu penting karena setiap negara itu punya peraturan-peraturannya, harus sertifikasi apa yang harus dimiliki itu. Kemudian juga sumber tenaga kerja ya yang cukup, karena jika terjadi permintaan dalam jumlah besar itu teman-teman juga harus mempersiapkan diri. Artinya ya harus menambah jumlah tenaga kerjanya ya untuk memproduksi suatu produk gitu ya. Dan kualitinya juga harus dijaga, karena mungkin ada beberapa UMKM yang Pak saya punya produk nih. Ya biasanya saya selalu sampaikan kalau punya produk ya harus benar-benar dipersiapkan semuanya. Artinya jangan cuman bisa jumlah sedikit, tapi begitu ada permintaan besar
agak kaget gitu. Itu yang membuat agak beresiko. Jangan menggampangkan, oh gampang nanti kita kerahkan UMKM atau ibu-ibu sekitarnya. Ya, saya pikir itu bagus, tapi ada satu lagi, quality controlnya harus dijaga karena quality control itu penting ya. Karena suatu produk-produk itu ketika kita nggak kontrol kualitasnya nanti sampai sana terjadi eh, reject, kualitasnya nggak bagus, tidak sesuai dengan ekspektasi buyer, itu mereka tidak segan-segan akan minta dimusnahkan atau dikirim balik dan itu resikonya di kita sebagai eksportir itu benar-benar harus dijaga ya. Karena ada beberapa kejadian juga barang udah sampai sana karena dia salah kemasan, salah packaging, salah penanganannya sampai sana barangnya rusak. Dan dari sisi buyer mereka nggak mau tahu barang Anda tidak sesuai dengan spek, silakan ambil. Itu resikonya sangat besar. Jadi buat teman-teman UMKM harus benar-benar dipersiapkan di Indonesianya gitu. Kemudian juga siapkan kartu namanya, kemudian company profile ketika buyer menanyakan produknya, mau lihat katalognya juga harus disiapin secara profesional dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kalau mereka mau tanya, kamu aktif punya sosial media apa, kita juga bisa sampaikan dan semuanya sebisa mungkin eh, berbahasa Inggris supaya mereka bisa memahami tentang produk itu. Itu kemudian eh, salah satu cara untuk menambah wawasan juga bekerja sama dengan binaan-binaan yang menjadi binaan lah. Ini saya tulis karena saya salah satu binaan dari ini lumayan cukup banyak saya jadi binaan Dinas PPK UKM, Rumah BUMN BRI, Bank BNI Ekspora. Ini semua mereka mensupport saya untuk bisa eh, belajar. Saya juga terus belajar ya dari ketemu dengan sesama binaan, kita saling sharing informasi. Itu banyak sekali informasi yang sangat bagus lah untuk kita berkembang ya. Ini saya banyak belajar dari Dinas PPK UKM, saya banyak bisa ikut pameran, BRI saya bisa ikut pelatihan ekspor, dari BNI saya juga dapat penawaran-penawaran untuk pelatihan. Jadi ada banyak narasumber yang bagus-bagus. Itu saya banyak belajar dari mereka. Tuh, jadi teman-teman juga aktif untuk bisa komunikasi dengan Bea Cukai juga sangat membantu, bisa juga menjadi binaan gitu ya. Oke, ini tadi informasi untuk atase perdagangan mungkin nanti bisa di screenshot aja. Ini di sana semua ada data-data ADDAK kita perwakilan di negara-negara eh, dunia yang kita ada perwakilannya. Jadi teman-teman nggak usah sungkan-sungkan ketika punya barang, dan teman-teman udah riset negara mana yang sesuai dengan produknya, nanti bisa kontak di sini. Di situ ada datanya, ada emailnya, bisa di email. Jadi mereka akan membantu untuk bisa menjualkan. Itu sekilas datanya. Nah, mungkin ini saya coba foto ya, beberapa foto yang saya ikuti. Ini awal saya belajar ekspor, ini saya ikut pelatihan di Kementerian Perdagangan, di divisi pelatihan dan ekspor ya di PPJP di Jakarta. Itu ada karena Kementerian Perdagangan punya divisi khusus untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman UMKM yang mau belajar tentang ekspor. Itu diajarin dan pengajarnya juga lumayan saya lihat bagus-bagus. Mereka itu bukan cuma secara teori ya, mereka itu praktisi. Mereka punya pengalaman ekspor dan mereka menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan untuk membantu teman-teman UMKM untuk belajar. Dan saya banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di acara pelatihan ini. Pelatihan ini eh, mungkin dari beberapa binaan dapat free ya, dapat gratis. Coba nanti teman-teman kalau memang tertarik bisa disampaikan ke binaan masing-masing untuk bisa ikut gitu ya. Karena ini bagus sekali membuka kita wawasan, bertemu dengan teman-teman UMKM lain dan bisa sharing karena ada beberapa juga yang sudah ekspor. Itu yang saya lakukan, saya belajar di sana ya. Nah, juga kita melakukan kerjasama. Ini saya juga kerjasama dengan beberapa eh, perusahaan ya dari UMKM. Kayak ini saya ini ada buyer dari Malaysia, mereka minta eh, produk ready to eat yang kapasitas besar ya. Saya cari pabrik yang punya kemampuan, akhirnya kita kolaborasi. Ini juga dengan UMKM, Nanas, saya juga
coba karena nanas kemarin ada permintaan dari beberapa negara, saya coba cari UMKM ketemu, jadi kita kolaborasi. Jadi kita tidak harus punya produk sendiri juga ketika kita ada buyer yang tertarik dengan produk Indonesia dan kebetulan produknya bukan produk kita, jangan langsung dibuang, tapi kita cari suppliernya supaya nanti terjadi ekspor gitu. Jadi ya seperti itu, ekspor itu tidak harus dengan produk kita, produk orang lain juga kita bisa bawa. Yang penting kita bisa cari peluang-peluang yang ada. Itu kemudian juga ini saya juga melakukan business matching yang tadi saya sampaikan untuk mencari buyer itu bisa melakukan secara offline business matching. Ini kemarin saya diundang sama atasé perdagangan Rusia di Jakarta di Menteng. Ini juga mereka telepon saya, Pak, Bapak punya kopi segala macam, bisa nggak datang ke kantor kami di Rusia, di Menteng, kantor perdagangan Rusia. Ya udah akhirnya saya datang, saya bawa produk, ya mereka cukup tertarik ya. Karena memang Rusia ini eh, mulai mau masuk ke Indonesia karena Indonesia itu market yang besar. Ya, saya juga nggak mau kalah. Saya lihat di sana juga Rusia punya market yang besar. Ya, saya bawa produk Indonesia. Ini saya lakukan business matching ya. Salah satunya, jadi business matching itu merupakan eh, tempat kita bisa me- berjualan lah gitu ya dengan segala macam keunggulan-keunggulan produk kita gitu ya. Ini saya lakukan business matching kemarin. Nah, ini waktu saya business matching tahun 2024 di Turki. Ini momen internasional Halal Expo. Ya ini yang pertama kali saya ikut event di luar negeri ya di sini. Di sana saya memperkenalkan produk makanan Indonesia gitu. Dari beberapa buyer ya akhirnya saya ketemu buyer tadi ikan ya. Tuh. Nah ini business matching juga waktu di TI. Ini yang banyak ini dari Libya. Ini perusahaan-perusahaan besar semua dari Libya. Mereka datang, mereka mau cari produk Indonesia. Ya mereka bingung nyarinya kemana ya dia datang ke TI ini. Nah waktu itu saya diundang oleh Embassy Libya untuk Pak Martius coba ketemu dengan buyer-buyer ini, sampaikan produk apa. Jadi saya dengan tuh dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam total ada tujuh sih, ada tujuh buyer yang mau ketemu. Mereka punya bisnis yang berbeda. Ada yang main di keramik, ada yang main di FMCG, ada yang main di tuna kaleng. Jadi saya jelasin, oh Indonesia punya tuna, Indonesia punya produk ini itu, sehingga mereka terbuka gitu. Nah ini salah satunya juga saya ada perusahaan retail ya, dia menjual produk-produk makanan, jadi saya tawarkan tuna kaleng itu. Nah ini waktu di Turki saya bawa produk, saya demokan produk-produk Indonesia makanannya. Tuh. Ini bisnis matching waktu dengan Arab Saudi dan Mesir ya. Ini di Indonesia semua ya, lokal ya. Jadi saya datang, tadi yang seperti saya sampaikan, kita nggak usah berkecil hati, kita nggak punya booth, jadi kita nggak bisa bisnis matching. Nggak, saya pun sama, saya nggak punya booth, tapi saya datang ke sana, saya bawa produk. Saya cari panitianya, saya mau bisnis matching dong. Saya punya produk, mereka pasti akan terbuka. Dan itu saya lakukan di event-event gitu. Misalnya bisnis matching dengan pemerintah, dengan pengusaha Arab Saudi sama Mesir. Bahkan setelah saya bisnis matching, sorenya mereka bilang, Matius, come to my hotel, we bring your product. Karena waktunya nggak banyak kalau di acara bisnis matching kan dibatasin cuma 5 menit, 10 menit. Akhirnya di event selesai event mereka ingin lanjutin produk-produk apa nih ada. Saya datang ke hotel, saya bawa banyak produk. Itu kiat-kiat untuk bisa memperkenalkan produk kita ya. Dan juga di event-event ketika uh, di suatu acara mereka punya booth orang asing, kita jangan berpikir wah dia menjual barang kita. Justru dengan dia ada di situ itu potensi kita menjual produk kita gitu. Oh kita juga eh, produsen, kita juga punya barang ini. Mungkin kamu punya di negara kamu punya channel, punya link yang bisa menjualkan produk kita bisa disampaikan. Itu yang saya lakukan dengan New Zealand. Dia buka booth, dia menjualkan produk dari sana, tapi akhirnya saya yang jualan ke dia. Akhirnya dia bilang, wah produk kamu bisa nih di negara kami ada potensinya. Jadi mereka bisa membawa produk produk kita gitu.
Jadi banyak cara untuk kita bisa menjual produk-produk Indonesia itu dengan berbagai cara gitu ya. Ya, kemudian ini juga dari Jepang, waktu pameran di Indonesia juga, gitu di hotel dari Jepang, ada business matching, saya juga datang, diundang ikut. Ini dari Libya, mereka dia buka booth minyak zaitun, saya datang, saya juga bawa produk, jadi kita saling kolaborasi cari bisnis. Kemudian ini, nah ini dengan Bea Cukai dan teman-teman logistik juga, saya berkolaborasi, jadi untuk pengiriman-pengiriman sampel. Nanti juga PT Pos juga bisa berkolaborasi ya kalau kita teman-teman UMKM ingin mengirimkan sampel karena memang untuk bisa bayar itu tertarik mungkin mereka juga mungkin dari komunikasi kita mereka tertarik tapi kan tetap ujung-ujungnya mereka mau lihat realnya fisiknya barang itu dan itu saya lakukan ketika eh, waktu itu Mesir ya Mesir minta kopi instan yang seperti cappuccino seperti itu. Mereka tertarik. Akhirnya ya saya koordinasi dengan Bea Cukai, Pak ini ada permintaan ya. Udah Bea Cukai support saya, kita kirim cepet lewat DHL waktu itu ya, kirim barangnya ke sana. Itu juga kita harus berkolaborasi ya. Kemudian ya ini tadi udah, oh ya ini. Ini sertifikat yang saya dapatin waktu saya Halal Expo sama dari Bea Cukai Marunda. Saya ikut jadi binaannya dan kita eh, banyak berkomunikasi dengan teman-teman bea cukai. Dan ini hasilnya dari sekian banyak saya ikut mulai dari ikut pelatihan, ikut business matching, datang ke setiap event internasional maupun lokal sampai membuahkan hasil saya bisa ekspor sebagai trader ya. Ini hasilnya saya ekspor ikan cakalang, tuna skipjack dalam jumlah kontaineran. Nah, ini salah satu Bapak Dubes kita, Duta Besar Indonesia yang di Turki, beliau datang ke pabrik ikan bayar saya. Waktu itu atasnya perdagangan telepon saya, Pak Matius, ini Pak Dubes mau kunjungan ke para importir-importir barang Indonesia. Pak Matius, tolong bantu arrange. Ya udah, jadi saya dari Indonesia, saya kontak bayar saya, Pak, ini ada Dubes mau datang untuk kunjungan, bisa dibantu nggak? Akhirnya mereka mempersiapkan. Jadi ini ada di Instagramnya Pak Dubes kita yang di Turki, Pak Ahmad. Jadi saya juga kontak Pak Dubes itu bayar saya ini. Oh Pak Martis ini ya apa sangat bagus. Ini coba Pak diekspor lagi produk-produk lain. Oke siap, siap Pak gitu. Jadi kita banyak menjalin komunikasi juga dengan apa atas-atasnya itu membuat kita jadi punya banyak eh, channel ya komunikasi di sana relasi. Gitu. Karena beliaulah yang punya informasi lengkap real apa sih yang dibutuhkan oleh negara-negara sana gitu ketentuannya juga ya itu kemudian nah ini beberapa ekspor katalog yang sudah saya eh, kurasi ya artinya produk-produk yang saya lihat mereka bagus mereka punya produk juga sudah secara legalitas sudah lengkap secara kemasan sudah bagus itu biasanya saya tawarkan mau nggak barang kamu saya bantu jualin kita kolaborasi karena saya nggak punya barang tapi saya punya channel bayar di luar mungkin ada yang cocok saya bisa tawarkan gitu. Ya sejauh ini sih hampir semua sudah saya tawarkan ke buyer-buyer. Ada yang tertarik, ada yang minta dikirim sampelnya, ada yang minta dikirim data katalognya gitu. Ya pelan-pelan suatu saat nanti pasti ada yang go lagi gitu. Ya kita mesti bersabar. Yang penting kita konsisten dengan produknya. Jadi saya kerjasama dengan beberapa eh, perusahaan-perusahaan yang punya pengalaman, punya lengkap secara dokumen, itu akan lebih mudah untuk kita go internasional gitu. Jadi teman-teman UMKM juga ketika punya produk harus benar-benar dipersiapkan seperti yang tadi saya jelaskan kemasannya, legalitasnya, dokumen sertifikatnya. Memang itu ada cost ya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau teman-teman yakin dengan produknya, ya harus gitu. Harus benar-benar dipersiapkan karena kalau memang tujuannya mau ekspor gitu ya. Artinya ya legalitas harus lengkap gitu. Karena
beberapa buyer luar negeri itu mencari produk-produk ya yang sudah teruji itu dari sisi kualitasnya, dari sisi kapasitas itu mereka benar-benar melihat gitu. Jadi mungkin harus benar-benar mencari, oh produk saya ini butuhnya apa ya, dokumen sertifikatnya itu juga banyak di internet, coba dicari. Dan kalau memang ada eh, harus yang dipersiapkan, coba koordinasi juga dengan lembaga-lembaga terkait, mungkin Kementerian Perdagangan, dengan dinas-dinas. Ini kalau mencari sertifikat ini gimana caranya? Nanti mereka-mereka juga yang expertnya bisa menjelaskan. Dan mungkin juga ada bantuan dari pemerintah setempat untuk bisa diberikan fasilitas untuk dapat sertifikat. Itu juga sangat penting sekali ya. Itu. Oke, ini eh, data saya. Jadi saya sebagai export trader dan distributor. Jadi saya juga ada barang-barang lokal yang saya coba jualkan ya. Salah satunya yang saya lagi fokuskan adalah beras porang. Karena saya memang tertarik dengan produk-produk yang punya eh, bagus secara healthy food ya. Jadi saya memang main di dunia makanan yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi saya kemarin kerjasama dengan perusahaan pabrik beras porang. Karena saya lihat beras porang itu sangat-sangat bagus sekali ya. Dalam arti eh, nilai gizinya. Karena beras porang itu sangat, ya saya udah ngalamin. Saya punya orang tua, mertua yang punya penyakit gula sangat tinggi, udah gulanya tinggi sekali. Akhirnya saya kasih beras porang dan itu turun drastis gula darahnya. Jadi saya pikir ini produk yang bagus dan punya nilai karena ini produk belum banyak di Indonesia orang tahu gitu. Memang secara harga agak sedikit mahal, tapi kalau untuk orang-orang yang secara kesehatan itu aware, mereka pasti akan mencari berapapun harganya mereka pasti beli gitu. Dan itu saya sudah jual ke beberapa supermarket gitu ya, dan beberapa reseller. Bahkan ke Qatar pun kemarin sempat saya jual gitu lewat agregator. Tadi seperti yang saya bilang, kita bisa ekspor barang ini pun ke luar negeri tanpa harus kita direct. Kita harus kerjasama dengan agregator. Kemarin dari agregator Indonesia, dia punya channel ke Australia, ke Qatar, dan kebetulan ada orang perusahaan Qatar, dia cari beras porang. Akhirnya dia kontak saya agregator itu. Jadi saya bisa kirim, walaupun belum banyak ya, paling 7 7 karton, tapi paling nggak produk kita sudah ada di negara mereka. Suatu saat mereka cocok barangnya, kualitasnya juga bagus, membantu mereka di sana, mereka pasti akan datang lagi, akan beli lagi. Ya, mungkin itu aja paparan saya yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman, jadi semangat lagi untuk bisa ekspor produknya. Demikian Pak Joni, Pak Erik, Bu Betty yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Keren Pak Martius. Keren, Pak Riki. Keren Wah, banget ini itu. Keren banget. saya sendiri harus banyak belajar sama Pak Martius nih Bu Betty. Betul, betul. Betul. Tuh, Iya. saya juga harus belajar dari Pak Martius. Betul, Bu. Iya. Betul, Ini luar biasa ini. Pak Luar Joni. Saya mau nanya tapi kayaknya Mas Riki, lebih baik rekan-rekan UMKM kan hari ini kita memang dari kita untuk kita itu udah banyak yang bertanya tuh kuning-kuning Mas. Iya. Ntar aja saya terakhir aja. Bu Bu Betty, Pak Joni, kayaknya kita mesti ngopi sama Pak Martius nih kayaknya nih. boleh, boleh. Boleh, 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 Pak. boleh. Iya, karena masih di Boleh. Jakarta juga kan Pak Martius ya. Ya, kerjaan saya memang seperti itu, Pak. Mencari seperti bapak-bapak ini, mau ketemu, ayo, monggo, gitu. Buat saya, bapak-bapak ini adalah potensi bisnis buat saya. Jika bapak jelaskan punya ini, ya saya akan berpikir, wah ini bapak ini bisa kita kerja sama ini, gitu. Betul. Juga, saya Ah, juga ada ketemu beberapa, karena kemarin kan ada acara All Food di kemarin tuh di BSD. Dan saya hmm, partner sama pabrik beras porang. Di sana saya banyak ketemu perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya ya mereka mau ketemu setelah pameran. hmm. Mereka udah kontak Pak, bisa ketemu nggak? Bisa ketemu nggak? Jadi saya ada jadwal ketemu-ketemu dengan mereka. Ya mereka mau. Ah, Ya, keren keren. Ini kebetulan kita semua nih di Jakarta semua nih Bu Betty di Halim, Pak Joni Jakarta Ya. Pusat, saya Jakarta Barat. Wah.
Ya, boleh Pak. Ya. Diatur aja Pak, nanti saya tinggal datang. Pak Siap, siap, Anwar siap. kita ajak nih Pak Mas Martius ya. Ya, ya, Awas kalau Oh, dia nggak dateng ya kan. ya, ya. Boleh, boleh. boleh, 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 boleh. Saya itu justru tertarik itu loh tadi itu loh. Adak itu kan sebenarnya kunci sebenarnya Pak Martius. Ya, Nah, ya, kalau betul. apa itu kalau bisa ya kita sebagai pemerintah ini bisa ya kayak yang kemarin lah yang Malaysia itu Bu Endang Papinka ya sebentar lagi dia kita pertemukan dengan atas dagang KJRI-nya juga datang semuanya semoga pecah telur dan nanti di Malaysia dia. Nah, itu loh Pak Martius saya tuh pengen semua adak itu kita undang lewat pemerintah baru kita klopkan nih sama UMKM kita yang di grup WA ini Mas Riki gitu loh. Ya Nah, kan mantap akhirnya itu. pecah telur semua gitu Pak Martius. Kalau orang lu Martius mungkin agak sulit gitu ya untuk apa? Untuk ini toh, untuk kolaborasinya itu masih banyak tahap. Tapi kalau sama-sama pemerintah, saya rasa KJRI, ADAK, ya kan, Atas Dagang, terus KSIKC di tempat saya itu memang hubungan internasionalnya ada Pak Martius. Nah itu yang saya pengen pengen itu bedah itu atas dagang kita semua tahu produknya apa kita klopkan nih sama UMKM kita grup di WA itu gitu loh. Nah, mantap, Ya mantap. kan Nah, kayak keripik teri tadi saya wah enak itu keripik teri. nah, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung di Nanti kopdar tampilan, aja ya ya, Pak Riki ya kalau saya mumpung di, sama Pak Martius. ya, Bapak Ibu sekalian, mumpung di tampilan layarnya Bapak Ibu ini masih ada kontaknya Pak Martius, boleh di screenshot atau boleh dicatat dulu nih. PPT-nya nanti di-share aja di grup, Oh ya gitu, Ya, kan? boleh. boleh, boleh, Ya, boleh. ya. Kalau Oh Saya ya Pak share. Martius Ya, ya, itu pasti saya bahwa share. Anda adalah jembatan Ya, ya, ini boleh. sekarang ya untuk teman-teman Ya, UMKM siapa tahu lebih banyak yang ya, bisa go ya. ekspor lima benua oke. Ya gitu. mungkin Nah, juga dari Bu Betty sebagai perwakilan pemerintah bisa Bu koordinasi dengan atas perdagangan, bisa Iya. disampaikan aja bahwa kami punya komunitas UMKM ingin tahu Nah, lebih banyak tentang budaya itu karena banyak dilakukan oleh kemarin saya juga dari atas perdagangan Turki diundang dari BNI Expora mereka memaparkan tentang Turki kebutuhan segala macamnya itu nah kita itu. jadi tahu. wah itu lebih Biar lebih keren itu. banyak gitu loh Pak Martius. Jadi nggak Ya, hanya apa, ya kan? Kalau orang luar betul. mungkin agak terbatas satu dua, tapi kalau pemerintah itu nanti Betul. bisa lebih banyak Ya, logistiknya ke PT Pos Indonesia. betul, betul, betul. Mantap, mantap, mantap. Boleh Bu, diajukan aja Tapi Bu Pos, ke ya, tapi Indonesia harus pakai ini loh, diskon besar-besaran ya. Mas Riki, kasih. Siap. Nah, oke. Ini ada beberapa yang nanya atau kita Iya, buka Cok, sesi ya. tanya jawab ya? Gini, Mas Riki, mohon maaf nih. Saya kalau pergi live itu karena saya berbaringan dengan tugas saya, jadi teman-teman bergulir aja Pak Siap, Martis gitu ya, Mas Riki ya. siap, siap, Misalkan siap, nanti Bu Betty. waktu sudah habis saya belum muncul, tutup aja nggak apa-apa ya. Nanti kita Oke. lanjut di Ya, selanjutnya. makasih Ya, banyak terima Bu. kasih Makasih. banyak Ya, makasih supportnya Pak Bu Joni Betty. ya. Makasih Ya, Bu ya, Betty. makasih. Oke. Oke, kita ada sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab nih karena sudah banyak yang raise hand. Kita mulai dari, tunggu bentar. Oke, partisipannya chat. Oke, sudah saya buka. Yang mau bertanya silakan dari Mas Arif Kudus. Silakan Mas Arif. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan Mas Arif. Terima kasih atas sajiannya. Saya cukup bahagia karena kebetulan saya memang untuk teknis ekspornya saya tidak begitu menguasai, tapi saya punya teman cukup banyak ribuan dari beberapa negara, termasuk juga salah satunya duta besar di Kazakhstan, Bapak Fajrul Rahman. Beliau kadang-kadang mempersilahkan teman-teman UMKM yang mau penjajakan ekspor ke sana, beliau dengan tangan terbuka ingin bantu teman-teman gitu. Bagi teman-teman UMKM, kebetulan saya juga aktif di UMKM. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Ibu Wakil Menteri Perdagangan.
Kebetulan saya juga kenal orang tuanya jadi cukup dekat ya. Kemarin ada kabar gembira dari beliau bahwa produk UMKM sekarang ini bisa diterima di retail modern. Alhamdulillah, jadi kita cukup ini, tapi kita juga harus sadar diri untuk tetap mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade kualitas produk kita. Mungkin saya nanti minta minta ke Bapak Admin untuk memberi nomor Pak Matius, siapa tahu bisa kolaborasi. Saya ingin suatu ketika UMKM Indonesia itu bisa besar, bisa saling kolaborasi tanpa bergantung kepada mereka. Saya ingin nanti ketika saya nanti usia saya udah tutup usia, jadi mudah-mudahan itu salah satu kontribusi saya buat Indonesia. Terima kasih teman-teman, mungkin yang teman-teman tadi minta nomor sudah saya kasihkan ke tadi di ini, silakan kita komunikasi. Bagi teman-teman yang ingin kita kolaborasi, monggo saya dengan senang, dengan tangan terbuka. Untuk Pak Martius, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa kopdar untuk kita berkolaborasi. Terima kasih Pak Admin, kemudian kepada teman-teman salam dari Kudus. Oke, makasih Mas Wassalamualaikum Arif. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya dari Pak Mufli, Mas Mufli, silakan. Siang Pak, kedengaran nggak Pak Siang. suaranya? Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Riki, Bu Betty sudah difasilitasi untuk ikut di Zoom ini. Saya mau tanya ke Pak Martius. Ya, Selamat siang Pak silakan. Martius. siang Pak Mufli. Pak, jadi gini, ini kan dari beberapa, saya juga udah sempat ikut beberapa Zoom ekspor, webinar ekspor, terus kan di situ sempat ditekankan untuk ini fokus dulu di satu produk, produk yang bisa dijangkau di daerah sendiri. Kebetulan saya dari Makassar, di Sulawesi Selatan itu kelapanya berlimpah ya Pak ya. Saya sekitar 4 tahun lalu bahkan sedikit lagi lah istilahnya, saya hampir kirim ke Ukraina. Saya sudah ini, malah saya dikontak bayar, cuman setelah itu karena pecah perang Rusia Ukraina, makanya akhirnya dari situ saya belum coba ini lagi, ekspor lagi. Nah, kebetulan saya waktu itu dapat link untuk gabung di grup yang dikelola oleh Pak Joni, Pak Riki, dan Ibu Betty. Terima kasih. Akhirnya saya mulai ini lagi, tertarik lagi untuk ekspor. Nah, saya tadi lihat Pak Martius ya, ada banyak sekali barang-barang kebutuhan ekspor dari negara luar. Nah, maksud saya itu Pak, itu kan kita dapatkan berdasarkan dari kebutuhan buyer-buyer yang di luar Pak ya. Nah, buyer-buyer yang di luar. Nah, pertanyaan saya itu apakah kita harus ini dulu, cari tahu dulu kebutuhan buyer di luar, terus kita sebagai istilahnya trader ya, trader, itu kita cari tahu dulu kebutuhan buyer di luar, atau kita maksimalkan dulu potensi yang ada di daerah kita. Tapi di satu sisi kan potensi yang di daerah kita mungkin ya tidak akan sebanyak dengan kebutuhan buyer, atau mungkin tidak bisa menjangkau buyer-buyer yang ada di luar sana gitu. Paling hanya menjangkau untuk buyer sesuai dengan yang kita kembangkan produk di daerah kita. Pertanyaannya ini yang mana dulu nih Pak Martius? Apakah kita cari tahu kebutuhan buyer dulu kah, atau kita kembangkan dulu potensi di daerah kita sampai punya buyer? Sekian. Terima kasih Pak. Oke, silakan langsung direspon Ya. nih Pak Matius. Ya, Pak Mufli, terima kasih Pak informasinya. Bapak jadi di daerah Makassar produk unggulannya kelapa ya Pak ya, mulai dari kelapa buah juga kelapa. Karena kelapa itu kan luas ya, ada turunannya banyak sekali, ada desiccated Betul. coconut. Itu juga salah satu pertimbangan saya pilih Ya, kelapa. jadi gini Pak, Bapak harus tahu dulu potensi Bapak tuh di sana apa. Karena ini akan ngeling dengan kebutuhan buyer. Jadi kayak misalnya Bapak bilang, oh di sini banyak kelapa. Tapi kelapanya kelapa seperti apa? Ternyata cuma kelapa buah aja, berarti kan Bapak cuma bisa menjual produk kelapa buah gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih bagus cari produk turunannya. Karena turunan itu banyak dicari gitu. Kayak desiccated coconut atau gula kelapa atau
minyak kelapa gitu. Cuma memang itu butuh proses ya. Nah, yang tadi saya paparkan tadi, proses-proses itu harus benar-benar siap gitu. Kalau memang mau fokus di gula kelapa, buatlah satu industri atau produk yang benar-benar berkualitas, baik dari sisi kualitas maupun legalitasnya dan apalagi kapasitasnya. Tiga kunci itu yang harus kita kuatkan dulu gitu. Kalau di luar itu buyer pasti ada, namanya setiap negara pasti butuh kelapa gitu, buat apapun. Tinggal kita mana kuatnya. Kalau kira-kira dari Pak Mufli, oh bagusnya di coconut oil, fokuskan di situ. Lengkapi dokumen legalitasnya, kapasitasnya, sampai sudah siap. Itu pun bisa paralel dengan mencari buyer gitu. Riset bersamaan gitu. Nanti akan dengan sendirinya nanti akan kelihatan, oh negara-negara ini tuh kebanyakan butuhnya coconut oil. Nanti Bapak bisa fokus di sana gitu. Jadi Oh, benar-benar harus bisa analisa dulu, riset dulu gitu. siap Pak. Jadi nggak Oke, harus yang mana duluan. Sebenarnya dua-duanya kalau memang bisa jalan, jalan dulu gitu. Tapi artinya tetap sebagai gurunya harus tahu apa kekuatannya gitu. Kalau cuman buah kelapa, ya sebenarnya dikumpulin banyak petani-petani kelapa gitu. Dan ya, tugas Bapak juga harus tidak cuman menjualkan, tapi Bapak juga harus punya kemampuan untuk mengkurasi, mengquality control gitu. Karena kelapa itu kan kalau ekspor itu nggak cuma satu dua butir, kontaineran Pak, yang ratusan betul. buah dan itu harus benar-benar tugasnya Bapak membuat barang-barang itu terjaga kualitasnya gitu. Itu sangat penting sekali. Siap Pak. Mungkin itu Ya, Pak Mufli yang bisa saya sharing-sharing ya. baik, terima kasih Pak Martius. Ya, sekedar info, waktu itu saya kembangkan, yang mau saya kembangkan Pak ya, karena kan berdasarkan hasil riset juga, jadi untuk daerah Sulawesi itu eh, supplier briquette ada, Coco Fiber sama Cocopit ada, terus coconut oil ada. Ah, tapi kalau untuk yang tepung-tepungan, misalnya desiccated coconut ya, terus coconut sugar, itu saya ngelihatnya banyak di daerah Jawa gitu Pak. Ya, Ah, ya. sedikit pertanyaan lagi Pak ya, apakah saya harus merangkum semua itu karena itu termasuk dari kelapa dan turunannya, kemudian mungkin itu saya jadikan bahan untuk di company profile saya ke buyer Pak? Atau saya fokus di daerah saya aja di sini di Makassar dulu Pak, yang briquette itu, terus Coco Fiber dan Cocopit. Ya. Jadi gimana Pak? Kalau saya pikirnya gini ya Pak ya. Tergantung dari diri Bapak sendiri. Bapak kemampuannya sebatas apa? Kalau Bapak bisa menguasai semua produk dan bisa menjaga produk itu secara kualitasnya ada, kapasitasnya juga ada, ya monggo Bapak bisa lakukan gitu. Karena kan buyer itu kan kita nggak bisa tebak gitu, dia butuhnya apa, butuhnya apa. Jadi kalau misalnya Bapak tiba-tiba ketemu yang butuh charcoal, apa itu arang kelapa, sementara Bapak di Makassar nggak ada, ya masa iya Bapak harus dibuang bayar itu kan sayang. Ya Bapak Ya, kolaborasi dengan pihak yang udah eh, bisnis di arang kelapa. Ayo kita kolaborasi untuk kita ekspor nih, saya punya buyer. Jadi seperti itu Pak. Jadi dari sisi kemampuan Bapak, Bapak punya waktu, energi, dan tenaga nggak untuk bisa mencari supplier-supplier yang punya spesialisasi di situ. Dan Bapak oh, kan misalnya udah punya buyer yang cari barang yang Bapak nggak punya. Nah, tinggal tugas Bapak mau nggak memfollow up buyer ini gitu dengan mencarikan supplier lain, apa UMKM lain yang punya barang. Itu yang saya lakukan, Pak. Saya juga nggak punya barang sama sekali, tapi saya punya buyer-buyer yang berbagai macam permintaan, bahkan gipsum aja ada yang sampai minta ke saya plafon atap buat ke Amerika. Saya bingung sampai diekspor ke sana ya, tapi saya carikan gitu. Ya buat siap-siap. saya apapun ya, tugas kita adalah mencari eh, potensi-potensi eh, supplier gitu untuk bisa kita go internasional barang-barang kita. Itu sih Pak. Ya, Oke. terima kasih Pak Martius. Sangat Tetap menjawab. semangat ya Mas Mufli ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, next Luar deh. biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang sudah resen ada, oh ini banyak sekali nih. Sila Butik Batik. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan. Pertama, izin saya bertanya ke apa Pos Indonesia ya, ke Hmm. Bang Joni.
untuk UMKM, terutama yang sudah setia bekerja sama dengan Pos Indonesia sejak dia awal berdiri sampai sekarang, saya alhamdulillah udah 15 tahun nih pakai Pos setia Wow. terus. Tapi tidak ada stimulan gitu. Misalnya ketika saya ekspor, ada nggak apa price khusus ya, diskon lah misalnya berapa 20%. Misalnya hari Kartini nih ada Kartinis Day, ada diskon untuk apa paket-paket UMKM misalnya 20%. Nah, stimulus-stimulus seperti itu penting Pak karena banyak bermanfaat untuk kami memanfaatkan event-event nasional atau internasional tertentu gitu ya. Karena rutin, kami kan kirim rutin gitu. Setiap bulan ada, setiap minggu ada, setiap hari bahkan. Nah, itu membantu untuk mengurangi biaya. Kemudian untuk Ibu Betty, apa Bu Betty masih hadir? Kalau kalau tidak hadir mungkin mohon disampaikan. Sila Butik Batik adalah UMKM binaan Kemenq dan Bea Cukai yang sudah ekspor 5 benua. Tapi program-program di Bea Cukai melalui klinik ekspornya, terutama di Bea Cukai Madura, sekarang tuh sudah sepi alias mati suri. Nah, 2020 di saat pandemi justru kita bisa ekspor ke beberapa negara nih. Padahal pandemi gitu. Nah, itu terbukti kan berarti bisa di saat sulit. Tapi sekarang kenapa kok malah mati suri? Mungkin ada komunikasi yang terputus ya atau ada prioritas yang mungkin terputus gitu. Padahal UMKM ini kan juga penyumbang devisa negara yang cukup potensial. Mungkin itu saja pertanyaan kami, Pak. Saya juga berterima kasih kepada Bang Matius. Nasib dan perjuangan kita sama, Bang. Kita itu adalah pejuang pameran dari pameran ke pameran gitu ya yang tidak hanya fokus apa mempromosikan dan menjual dan mencarikan buyer untuk produk kita sendiri, tapi kita juga bantu produk-produk teman-teman lain. Tapi selebihnya memang logistik itu penting karena kebanyakan biaya untuk ongkirnya itu lebih mahal dari produknya. Berkali-kali kita kirim ke beberapa negara itu misalnya harga batiknya cuma 300.000, tapi ongkirnya bisa 3 juta. Nah, itu mungkin ada stimulus lah dari pemerintah antar lembaga dan kementerian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor 5 benua. Semoga berkah manfaat. Oke. Makasih Nambah dikit Ibu. bisa Pak Riki. Oke. Pak Joni mau langsung ditanggapi? Silakan. Nambah dikit Pak Riki ya. Halo? Ini saya share dulu ya Bu, Ibu Ibu Sila ya, Bu Sila. Bu Sila Ya, informasi Mbak. tentang diskon itu ada Bu. Coba Ibu cek di IG-nya Pos Indonesia. Ada ini hari Kartini, ada diskon 10%. Ini jadi Oranger, coaching klinik, ada pos aja UMKM ini loh Bu. Ada diskon kejutan 10 4 gitu ya, 10% ada Bu. Jadi itu kegiatan kita untuk promosi atau apa ya, setiap event-event itu ada di IG, Instagram, official post aja ya, post aja official. Nah itu bisa Ibu uh, dapati informasinya. Atau Ibu nanti bisa, Ibu lokasi di daerah mana? Ibu Sila Butik. Pamekasan Madura, Pak. Kebetulan Pamekasan Oke, ini sepi, sepi ini oke, ya, sepi. Jadi kami tuh, saya selalu menjadi agregator untuk bikin WA group, gitu, khusus UMKM bekerja sama antara UMKM binaan Pos dan Bea Cukai. Tapi kok nggak jalan-jalan ya di Pamekasan, malah Sumeneb yang bagus. Nah ini Pak, sepinya informasi tersampaikan di ke masing-masing UMKM untuk produk-produk dan layanan Pos yang sudah bagus-bagus itu, mungkin karena memang tidak update Pak, gitu. Update-nya harus berbarengan. Kami yang UMKM update, dari pihak pos juga update gitu. Nah, itu oke. alangkah bagus kalau bikin WA group, Pak. Oke Bu, di dalam informasi zaman sekarang media sosial kan menjadi channel yang tercepat untuk itu ya. Memang WA Group Ibu mungkin bisa dekati kantor pos terdekat ya. Bisa sebagai binaan kantor pos untuk LKM di dekat Ibu bisa buat grup. Jadi kantor pos tuh ada share-share nanti tentang peluang-peluang apa namanya informasi tentang diskon. Itu. Jadi Ibu dekati kantor pos terdekat, kantor bos di Pamekasan misalnya.
Nah, untuk mendekati buat grup WA dengan kantor pos dan ibu bawa UMKM-nya, kemudian mereka pihak pos untuk bisa menyampaikan update informasi terhadap peluang apa namanya kiriman yang ada diskon dan sebagainya. Atau yang sampaikan oleh Pak Riki tadi double cuan, jadi agen pos dapat diskon hampir 20% ya Pak Riki ya. Jadi peluang peluang itu ada. Gitu Bu. Terima kasih banyak Bu sudah ada bekerjasama dengan Pos Indonesia dan Ibu masih dalam grup ya di grup WA kita. Tolong nanti japri saya saja Bu nanti dapat dapat update informasi yang lain bisa berikan. Gitu Pak Riki. Ya, Bapak, Siap. saya akan japri Bapak dan kebetulan saya belum masuk WA grup, Pak. Oh, aduh, Bu, nomor saya Bu, Ibu udah tahu nomor saya ini saya kasihkan nomor saya di di sini ya. Bermanfaat untuk teman-teman lain juga, Pak, yang mau jadi agen pos, mau jadi Ya. affiliate associate kan. Oh, Ibu Sila ini informasinya ya. Ya, Oke, ya saya Bu ya. Ya, Bapak. oke. Baik Bu Sila. Ini sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Joni juga. Jadi buat teman-teman semua juga nih, sebenarnya PT Pos itu sering banget untuk memberikan promo ya, diskon kiriman gitu. Baik untuk kiriman domestik maupun kiriman internasional gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari mana informasinya. Yang pertama yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Joni, itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari IG-nya PT Pos Indonesia, gitu ya. Akunnya Pos Aja Official Pak Riki. Ya, dari media sosial, baik di IG, di Facebook, gitu ya. Itu ada. Nah, untuk kiriman internasional mungkin harus lebih banyak berkoordinasi ya dengan teman-teman dari cabang PT Pos gitu. Karena mungkin untuk internasional nggak sebanyak dipublish seperti yang kiriman domestik, Bapak Ibu. Gitu. Tapi ada gitu kiriman internasional karena beberapa waktu ada misalkan kiriman ke Turki atau kiriman kemana ada special price, ada diskon khusus gitu. Tapi ya tadi nggak semua negara gitu, hanya tertentu. Gitu. Nah, nah, menyambung yang tadi disampaikan Ibu Sila nih, saya izin untuk share sedikit informasi mengenai peluang untuk dapat double cuan. Jadi teman-teman, sebenarnya PT Pos Indonesia ini sudah lama membuka peluang kerjasama buat individu, perorangan ya, ataupun badan usaha untuk menjadi mitranya PT Pos dengan menjadi agen pos. Nah, kelebihannya ini saya skip karena keterbatasan waktu ya. Nah, ini layanannya buat teman-teman yang bergabung menjadi agen pos. Yang pertama nanti bisa melayani masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin, bayar PLN, PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Juga masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang, mau beli token listrik, mau top up pulsa, paket data, semua bisa. Top up e-money, bisa. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, ya ini yang sesuai dengan topik kita, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, anggotanya lebih dari 200 negara. Jadi bisa menjangkau seluruh negara. Tagline kita nih ekspor ini ekspor ke 5 benua. Ini terjangkau semua oleh PT Pos. Nah, yang kelima melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. Ini saya skip. Nah, ini yang tadi Bu Sila. Ini adalah cashback yang nanti diterima oleh teman-teman ketika bergabung menjadi agen pos. Ya. Ada kalau di tabel ini kiriman PT Pos domestik dan internasional. Kalau simulasi saya ini adalah untuk kiriman domestik. Kiriman domestik yang banyak dipakai pelanggannya PT Pos itu 3 teratas. Ada pos same day, pos reguler, dan pos next day. Cashback yang diterima kalau omset kirimannya sebulan di bawah 25 juta,
Untuk kiriman domestiknya ini dapat 17,5%. Kalau sebulan omsetnya di atas 25 juta, cashbacknya 20%. Nah, coba kita hitung asumsi kalau misalkan sehari agen posnya menerima 40 paket kiriman dengan rata-rata ongkir 25.000 lah katakan. Maka sebulan omsetnya 25 juta. Dikalikan 17,5%, maka dapat cashback atau imbal jasa atau fee ya, 4.375.000. Nah, kalau misalkan omsetnya pengirimannya sudah mencapai 100 juta sebulan, maka persentasenya naik Bapak Ibu menjadi 20%. 100 juta kali 20%, maka dapat imbal jasa, dapat cashbacknya 20 juta. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Bu Sila, ini untuk kiriman luar negeri, ini nih besarannya. Mau kirim pakai IMS dapat 16%, paket cepat luar negeri 13%, pos ekspor 11%. Gitu. Yang paling banyak dipakai sih tiga nih. Dua lah, IMS, oh, tiga ya, paket cepat internasional sama pos ekspor. Ini yang paling banyak dipakai. Ini kelebihan nanti kalau Bapak Ibu menjadi mitranya PT Pos, menjadi agen pos. Kirim sampel ke Turki, 2 kilo, ongkirnya katakanlah 1 juta. Pakai layanannya pos ekspor, gitu, misalkan. Ini maka dapat cashback sebesar 11% nih. Kalau pakai pos ekspor. Atau dikirim sampel ke Turki, tapi karena bayarnya pengen cepet pakai IMS, cashbacknya 16% dari ongkir. Nah, ini dapat double cuan kalau saya katakan nih. Untung yang pertama, keuntungannya Bapak Ibu pasti ketika jualan barang sudah dapat untungnya di sana. Lalu untung yang kedua, ini dapat cashback lagi dari pengiriman. Besarannya variatif tergantung jenis layanan nanti, domestik, internasional, gitu ya. Nah, nanti brandingnya Bapak Ibu sudah bisa branding pakai spanduk bertuliskan kantor pos. Bahkan nanti petugas yang jaganya pun kalau melayani masyarakat sekitar ya, masyarakat umum, ini sudah diperbolehkan memakai seragamnya PT Pos, Bapak Ibu. Sip. Ini langsung WA saya kalau Bapak Ibu mau catat, mau nanya-nanya peluang agen pos. Nomor WA saya 0816 191 4786. Mohon dicatat ya. 0816 191 4786. Oke. Kita kembali ke teman yang bertanya ini masih ada beberapa soalnya nih. Ada dua lagi. Nah, masih keburu. Dari Wiwit Kopi, silakan. Bapak atau Ibu? Baik, Silakan. Pak. Terima kasih Pak Riki atas kesempatan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang, silakan Mas Wiwit. Nah, terima kasih Pak Martius, itu ceritanya inspiratif. Luar biasa. Saya kopi ya, jadi lebih ke roastery saya sebenarnya Pak. Roastery. Mungkin saya cerita aja Pak, cerita aja. Jadi saya roastery itu kadang-kadang ada permintaan Yanton ya. Saya pengepul kecil. Saya langsung ke petani, Pak. Saya ada di Kabupaten Bandung, Pak. Langsung ke petani, sehingga yang jadi pertanyaan itu kadang-kadang para trader atau ya trader atau makelar lah ya, mohon maaf ya kalau bahasa Indonesianya mungkin makelar.
tidak 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 paham di lapangan bagaimana gitu Pak. Kayak gini lah sekedar cerita aja Pak. Mereka tidak tahu bagaimana petani berjuang melawan hama, kemudian bagaimana hujan-hujanan gitunya, iklim ya Pak ya. Nah, sedangkan mereka pingin perlu berapa ton. Nah, terus ya sama aja kalau dianalogikan dengan nelayan mah para trader ini tidak kena ombak Pak, tidak kena angin gitu Pak. Di atas kapal gitu yang kapal resiko tenggelam kayak gitu Pak. Nggak ada kemungkinan ruginya mungkin ya kita lihat sih kecil. Nah saya tuh prihatinnya gini Pak, ini cerita aja. Kita ini kan negaranya luar biasa Pak, lautannya, kemudian di Katulistiwa dengan suburnya Pak. Saya penggiat pertanian juga, senang nanam pohon. Tapi kita kalah sama Thailand Pak. Berarti ada problem nih Pak, di mana kira-kira Pak? Problemnya ada di mana gitu Pak? Kayak saya misalnya sekarang ada permintaan. Permintaan berarti saya harus mengepulkan dari petani-petani gitu kan, berarti perlu modal Pak. Modalnya nggak puluhan juta, bisa ratusan juta bahkan miliar. Kemudian ya, nah kemudian ya permintaan itu jadi bingung ini kan gimana? Sedangkan petani kayak tahun ini Pak, terus terang Pak, harga kopi gila Pak, harga kopi gila sekali Pak. Di kebun itu sekarang udah cherry-nya aja udah sampai 20-25 Pak. Harga green bean di lapangan sekarang grade 1 itu sekitar 170 gitu Pak. Barang nggak ada Pak, barangnya nggak ada. Kami karena apa? Gagal panen tahun ini. Kemudian ya nggak tahu. Akhirnya di lapangan itu saking curi lah di kebun udah nyuri Pak, udah pencurian sampai di hutan. Akhirnya apa? Kualitas kopi turun sekarang Pak. Yang asalnya harusnya petik merah sekarang jadi pelangi Pak, istilahnya kita Pak. Pelangi ada yang hijau, ada yang apa, ada dicampur Arabica dan Robusta, babak belur Pak. Puyeng kita sebagai roastery gitu Pak. Saya supply ke kafe-kafe kecil gitu. Ya bingung, kita harga bahan baku naik 20-30%. Kita nggak mungkin lah naikin roasted bean itu sampai 30%. Paling kita naik cuma 10%. Nah itu aja mungkin ceritanya, mungkin ada sedikit masukan bahwa ini di level petani ini mereka sangat babak belur, mereka tetap miskin Pak. Anak-anaknya tetap putus sekolah di satu SMP Pak. Bukan nggak ada sekolah, karena putus karena berpikir daripada saya bayar orang lain, mendingan anak saya aja kerja di kebun Pak. Ya. Itu hanya mungkin belum lagi nanti anak putus SMP ini udah mulai ketemu apa? Perempuan, kemudian perempuannya ya udah dikata orang tuanya udahlah diserahin aja. Akhirnya kayak lingkaran setan Pak. Pendidikan rendah, nggak punya cita-cita, terus saja, dan lahan pertanian makin habis Pak. Itu aja Pak. Sedangkan yang saya sedih ini negara ini luar biasa subur, luar biasa luas. Harus gimana nih? Nanti suatu saat malah ibaratnya ada investor dari luar masuk ke kita. Ya udahlah, saya kuasain aja itu, saya entah pinjam istilahnya, entah apalah mengatasnamakan investasi, ya sehingga anak bangsa ini cuma sebagai operator, cuma sebagai buruh tani, kayak gitu aja Pak. Mohon maaf ya Pak ya, saya kalau ini maksudnya untuk sebagai, ayo negara orang teh lamun di embargo mah aman-aman aja lah kita, kalau kita berani embargo juga aman, kita mau makan apa di sini ada semua Pak. Betul banget Mas Wid. Semangat Pak. Semangat. Oke. Terima kasih juga Pak Riki. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Matius mau ada tanggapan Pak? Ya Pak Wibit, terima kasih Pak buat sharing-sharingnya. Memang kopi itu Indonesia memang terbesar ya di dunia. Kita punya kualitas dan berbagai macam jenis juga, Robusta, Arabica. Saya juga memang beberapa juga ketemu ya pengepul-pengepul kopi gitu. Ya eh, memang kopi itu unik ya. Harga pasar tuh sangat bersaing dengan negara-negara luar Afrika gitu ya. Jadi apalagi eh, Vietnam juga mulai ada.
Ya memang kita juga agak sulit ya ketika kita mau jual produk kopi keluar, sementara harga kita tinggi, itu juga pasti nggak akan dilirik gitu. Itu persaingan terbuka gitu dengan, jadi saingan kita bukan cuma di tingkat lokal, tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Saingan kita dengan negara-negara lain yang punya kualitas juga tinggi. Yang jadi masalah memang di Indonesia itu benar, petani itu punya barang yang bisa diekspor, tapi petaninya nggak sejahtera. Itu memang jadi problem lah, problemnya kita bersama ya, ya terutama pemerintah bagaimana bisa membuat apa ya, semacam ekosistem lah. Artinya bagaimana ya, seperti yang Bapak Presiden juga bikin ikan lah, contoh dibikin kampung nelayan. Jadi benar-benar eh, para pelaku yang langsung, baik itu nelayan, petani, bisa dibantu untuk dibuatkan ekosistemnya. Jadi tidak tidak apa ya, tersingkirkan gitu ya. Cuman kerjanya bertani, panen, diambil sama ini pengepul yang ya harganya ditekan. Ya itu harus dipikirkan bersama ya Pak ya. Saya sih, kalau saya kan hanya membantu produk-produk Indonesia bisa masuk go global gitu, bisa masuk keluar gitu. Di sana kan ada persaingan harga. Ya balik lagi nanti bagaimana petani, ya kan petani juga punya proses, dia harus beli pupuk, dia harus ada operasional, itu harus benar-benar, ya harus ekosistem yang ada peran pemerintah ya, lembaga juga gitu ya. Bagaimana caranya, apakah bisa dengan koperasi? Jadi nanti semua petani produknya yang unggulan dibeli sama koperasi, nanti koperasi yang menjual ekspor gitu, atau koperasi kerjasama dengan trader. Itu bisa, mungkin ya, itu salah satu ide saya, tapi ya bukan ranah saya untuk bisa ngambil kebijakannya. Ini cuman eh, ide-ide aja. Bagaimana petani-petani kita juga bisa tumbuh, ya harus koperasi juga bisa turut turut serta gitu ya, meningkatkan kesejahteraannya gitu. Ya memang balik lagi, namanya ekspor, ada jual ada beli. Kalau kita harganya mahal, ya nggak ada yang beli juga gitu loh. Gitu sih Pak. Itu Pak Wiwit ya, sharing dari saya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, tetap semangat tapi Pak Wiwit ya. Semangat Pak. Potensi masih besar Pak. Indonesia potensinya besar sekali Pak. Betul, betul. Orang, tapi ya saya masih pertanyaan itu, begitu orang muncul hilang gitu Pak. Itu Ya, ya, rata-rata sih biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhan, misalnya permintaan sekian ton bisa butuh, cuma adanya sekian, akhirnya hilang ya, kan. gitu. Petani kapok, jadi loh kok nggak jadi dibeli gitu kan. Nah Nah, itulah tanya, biasanya begitu, kok nggak jadi dibeli, akhirnya rata-rata petani pusing, udah keluar modal segala macam, ya udahlah jual aja lah tanahnya gitu. ya, sedikit sharing juga nih Mas Wiwit dan teman-teman. Kalau saya lihat petani-petani di Jepang, kenapa mereka lebih sukses? Karena mereka bisa menjaga kualitas produknya, Pak. Gitu. Setuju Pak, setuju Ya, Kak. sayangnya petani-petani kita ini asal tanam, perawatannya juga seadanya, gitu kan. Produknya jadi kualitasnya nggak bagus. Jadi ketika ditawar sama buyer, harganya jadi jatuh. Betul Pak, kurang. Nah, Ada mungkin mungkin jembatan yang ngasuh atau pembina, kalau zaman Pak Harto dulu ada namanya apa, PKL apa itu, nah, yang nah, pembina di lapangan pertanian itu loh Pak, iya. mungkin sampaikan Pak. Makanya oke, yuk kita sama-sama PR kita supaya teman-teman semua bisa berkembang. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini nggak berasa udah mau 2 jam. Pak Joni, monitor. Oke, Pak Riki. Oke. Pak Joni ini karena keterbatasan waktu udah mau jam 12. Nggak berasa. Nanti kita lanjut ngopi sama Pak Martius deh. Boleh, boleh Pak. Boleh kita kontak nanti ke hari apa? Kalau bisa hari Rabu bisa Pak Riki. Boleh, boleh, siap-siap. Oke, Pak Joni sebelum ditutup, mungkin boleh dikasih insight apa nih topik postpreneur kita di 165 yang akan datang, Pak. Silakan, Pak. Silakan sekalian ditutup, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Riki. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Martius sudah sharing ilmunya ya.
atas pengalamannya selama ini. Luar biasa, banyak poin-poin penting yang harus dipersiapkan nih kalau ingin copy paste nih caranya Pak Martius ya. Kemudian terima kasih juga banyak kepada Bu Betty yang sudah bersama-sama dengan Pos Indonesia untuk mengadakan acara ini. Pak Riki juga teman saya mengadakan acara ini. Nah, untuk tema hari Kamis depan ya, besok ya, Kamis besok ini tentang ini Pak Riki, cyber security Pak Riki. Untuk Wah, oke. karena selama ini kita melihat bahwa banyak orang-orang yang menghack, kemudian kalau misal handphonenya hilang, misalnya, Hmm. itu gimana cara treatmentnya, kemudian bagaimana cara untuk memperlakukan kalau sudah mengalami musibah, kemana lapornya dan sebagainya. Itu simak nanti hari Kamis depan di Kamis depan atau Kamis besok, Pak? Kamis ini, Kamis ini ya. Nah, pekan ini. Free webinar itu, link Zoom-nya ada di grup, silakan join jam 10 pagi bersama komunitas UMKM naik kelas bersama Pak Ketua Umum Pak Raden Teddy di hari Kamis di jam 10. Saya itu terima kasih banyak buat para peserta webinar pada hari ini yang sudah stay sampai ini tetap 150 Pak Riki, luar biasa. bertahan. Bertahan ini. Ini silakan yang mengisi absensi ada waktu, masih ada waktu bagi teman-teman yang belum isi nanti kita. Atau sekarang diinfo juga sekali lagi nomor Pak Joni, Pak, buat teman-teman yang belum dimasukkan di grup WA. Oke, ini nomor saya nih. Silakan. Oke. Oke, teman-teman semuanya, wah luar biasa, antusias sekali Pak Riki ya. Tapi ini jangan berdiri di sini, Pak Martius. Kayaknya kita harus kolaborasi lagi nih, karena teman-teman di grup WA tuh banyak banget ya produk-produk yang cakep-cakep ya. Nanti bisa dibantu-bantu lah bayarnya di luar negeri siapa gitu ya. Spill-spill dikit lah nanti atau ketemu sama siapa gitu. Jadi kita bisa share di grup untuk membantu teman-teman pemasaran, teman-teman di grup kita di UMKM supaya bisa naik kelas ya gitu ya Pak Riki. Oke, sip. Oke, nah, cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua pihak, terutama kepada Pak Martius dan Bu Betty dan Pak Riki serta para peserta yang sudah hadir di Zoom ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matius. Sama-sama. Luar biasa. Bu Betty, terima kasih. Saya kirim share di grup ya slide-nya. Boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu, kita jumpa di Kamis lusa. Salam sukses semua.